Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Guna mendorong program peningkatan nilai tambah batu bara, pemerintah resmi memberikan insentif atau pengenaan royalti 0% kepada pelaku usaha di sektor tersebut. Adapun insentif diberikan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25/2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu ketentuan yang dimuat di dalamnya adalah insentif untuk komoditas batu bara yang digunakan untuk program peningkatan nilai tambah batu bara atau hilirisasi. Insentif tersebut berupa pengenaan royalti sebesar 0% diberikan dengan mempertimbangkan kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri. Adapun pengenaan royalti hingga 0% tidak berlaku terhadap seluruh batu bara yang diproduksi pelaku usaha. Namun hanya dikenakan terhadap batu bara yang digunakan dalam kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara. Pemerintah memang tengah gencar mendorong program peningkatan nilai tambah batu bara. Selain pengurangan tarif royalti batu bara, Kementerian ESDM juga tengah menyiapkan beleit yang mengatur mengenai harga khusus bahan baku batu bara untuk program hilirisasi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk mendorong program hilirisasi batu bara, pemerintah resmi memberikan insentif berupa royalti 0%. Lantas apa dampak dari kebijakan tersebut? Dan langsung saja kita bahas topik kali ini bersama dengan rekan Mangi Veracong. Halo, selamat siang Mangi. Halo, selamat siang Fajar. Ya Mangi, terkait informasi ini begitu ya, royalti 0%. Bagaimana kemudian laporan Anda mengenai hal ini? Adakah kemudian yang bisa dibagikan ke pemirsa? Baik, terima kasih Fajar. Ya pemirsa, jika kita bicara terkait dengan batu bara ya, yang memang merupakan salah satu energi fosil atau energi tidak bisa diperbaharui dan bisa juga disebut sebagai emas hitam. Nah, sebenarnya manfaat dari batu bara ini juga cukup banyak sekali ya di dalam negeri, antara lain untuk pembangkit tenaga listrik dan juga bisa menghasilkan produk gas dan juga bahan bakar industri. Selain itu, ternyata menurut International Energy Agency, Indonesia ini masuk ke dalam urutan keempat begitu ya, sebagai produsen batubara terbesar di dunia. Dan untuk urutan pertama ternyata ditempati oleh Cina, kemudian ada India, kemudian ada Amerika Serikat, kemudian Indonesia dan juga Australia. Dan ternyata baru-baru ini pemerintah resmi memberlakukan kebijakan insentif ya, ataupun royalti 0% terhadap pelaku usaha di sektor tersebut. Tapi ternyata tidak semua jenis batu bara ini diberlakukan royalti 0%, karena ternyata hal tersebut hanya berlaku terhadap batu bara yang telah memiliki nilai tambah atau di sektor hilirisasi begitu ya. Salah satu contohnya adalah batu bara yang kembali diolah atau telah diolah menjadi dimethyl ether ataupun DME, yang ternyata ini bermanfaat sekali ya, karena merupakan salah satu bahan pokok dalam pembuatan LPG Fajar. Oke, tapi sebelum kita berbicara lebih banyak Mangi terkait dengan royalti 0% begitu yang akhirnya ditetapkan oleh pemerintah, seberapa banyak sih produksi batu bara Indonesia sebetulnya sejauh ini? Baik, untuk produksi batu bara yang dihasilkan oleh Indonesia ini kita bisa saksikan bersama-sama pemirsa melalui layar televisi Anda, di mana pada tahun 2017 Indonesia ini memproduksi sebanyak 461 juta ton batu bara. Kemudian di tahun 2018 meningkat menjadi 557 juta ton, dan di tahun 2019 ini kembali meningkat lagi begitu ya, menjadi sekitar 610 juta ton. Dan ternyata ada beberapa wilayah di Indonesia yang memang menjadi produsen terbesar batu bara, antara lain adalah Aceh Barat, kemudian juga Kota Baru di Kalimantan Selatan. Oke, jadi ada beberapa daerah begitu ya memang penghasil utama dari batu bara, dan kita tahu memang pemerintah dari tahun ke tahun memberlakukan kebijakan wajib batu bara atau domestic market obligation. Seperti ini juga menjadi pendorong utama untuk produksi batu bara bisa semakin besar dari tahun ke tahun memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tapi melihat kebijakan terbaru ini royalti 0% untuk batu bara, Mangi, apa kemudian tujuan dari pemberlakuan aturan ini sebetulnya? Baik, salah satu tujuan pemerintah ya dalam memberlakukan royalti 0% ini adalah untuk mendorong program hilirisasi batu bara dan juga untuk mendorong sektor hilirisasi batu bara agar lebih berkembang ekonomis dan juga lebih kompetitif. Selain itu, pemerintah juga ingin mendorong begitu ya penggunaan batu bara di dalam negeri, salah satunya lewat
dimethyl ether atau DME tadi yang memang merupakan salah satu bahan pokok dalam pembuatan LPG. Dan untuk lebih jelasnya kita bisa saksikan bersama-sama pemirsa melalui tayangan berikut ini, yaitu pernyataan dari Menteri ESDM Arifin Tasrif. Pemerintah terus mendorong pemanfaatan batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Salah satunya mendukung pemanfaatan batu bara menjadi dimethyl ether sebagai alternatif energi untuk menggantikan LPG. Pada tahun 2020, pemanfaatan batu bara domestik mencapai 132 juta ton dari produksinya yang sebesar 558 juta ton. Sedangkan DMO batu bara di tahun 2021 ditargetkan sebesar 137,5 juta ton dari target produksi nasional 550 juta ton. Juga pemirsa, salah satu tujuan pemerintah lainnya dalam royalti 0% ini adalah untuk menekan impor LPG, karena tadi saya juga sudah sempat sampaikan di awal ya bahwa pemerintah ini ingin memaksimalkan penggunaan batu bara, salah satunya yang sudah diolah menjadi dimethyl ether untuk dijadikan bahan baku dalam pembuatan LPG, karena saat ini Indonesia masih sekali begitu ya melakukan impor LPG dari beberapa negara lainnya. Dan ternyata pemerintah juga sebenarnya ini sedang menyelamatkan dunia usaha ya di sektor pertambangan terutama batu bara, karena di tengah pandemi COVID-19 ini bisa kita katakan secara tidak langsung permintaan akan batu bara ini sudah mulai menurun, karena memang beberapa negara begitu ya sudah mulai memanfaatkan energi baru terbarukan karena batu bara ini dianggap kurang ramah lingkungan. Dan sebenarnya ada dua hal ya yang memang menjadi kewajiban begitu dari pelaku usaha di sektor pertambangan atau batu bara, berupa pembayaran pajak kepada negara dan juga berupa royalti. Jadi royalti ini memang merupakan pemasukan bagi negara yang berasal dari bukan pajak dan kemudian sejauh ini begitu ya menurut Fajar sebenarnya berapa persen sih royalti yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha sebelum adanya kebijakan royalti 0% ini, Fajar, kepada negara? Silakan. Oke, jadi memang berdasarkan data, Mangi dan juga pemirsa, royalti yang harus dibayarkan dalam industri ini diantaranya ada perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara begitu atau PKP 2B ini sebesar 13,5%, dan kemudian ada juga izin usaha pertambangan atau IUP dengan besaran 3 hingga 7%. Jadi memang ini ada jarak juga begitu ya dengan pemberlakuan yang kembali diterapkan oleh pemerintah terkait dengan royalti 0% ini sendiri. Tapi jika kita berbicara lebih jauh terkait dengan industri batubara dalam negeri, Mangi, kita tahu tadi produksinya cukup besar, tapi apakah kemudian ekspornya juga cukup besar dari Indonesia? Seberapa banyak ekspor yang dilakukan oleh Indonesia untuk komoditas batubara? Baik, terkait dengan ekspor batubara yang dilakukan oleh Indonesia ya, ternyata di tahun 2018 ini volume ekspornya ya ternyata mencapai 429 juta ton. Kemudian di tahun 2019 kembali meningkat lagi ya menjadi sekitar 455 juta ton. Dan ketika memasuki 2020 tepatnya sampai dengan bulan Juli ini ternyata sudah mulai menunjukkan adanya penurunan yaitu sekitar 175,15 juta ton. Selain itu ternyata untuk nilai ekspor ya di tahun 2018 untuk batubara sendiri ini mencapai sekitar 24 miliar dolar Amerika, dan ternyata selama ini batubara yang dihasilkan oleh Indonesia ini lebih banyak diekspor keluar begitu ya dibandingkan digunakan di dalam negeri sendiri. Dan ternyata untuk penggunaan batubara di dalam negeri sendiri ini saya juga ingin sampaikan sedikit datanya kepada Fajar dan pemirsa. Di tahun 2018 ini hanya sekitar 115 juta ton. Kemudian di tahun 2019 proyeksi penggunaan batu bara begitu ya, ini di kisaran 120 sampai dengan 125 juta ton. Jadi memang dari kebijakan royalti 0% ini sebenarnya pemerintah ingin mendorong bagaimana caranya batu bara ini bisa lebih banyak digunakan di dalam negeri dibandingkan dengan diekspor ke luar negeri. Karena kembali saya tegaskan, batu bara ini jika diolah lagi begitu ya bisa menjadi dimethyl ether atau DME yang memang merupakan satu bahan pokok dalam membuat LPG, Fajar. Karena saat ini Indonesia masih melakukan impor LPG besar-besar atau secara masif, Fajar.
Oke, jadi ini ada keterkaitan antara batu bara, penggunaannya di dalam negeri dan juga pemakaian LPG yang juga kita tahu memang masih didominasi oleh impor. Nah, tapi apakah kemudian volume impornya cukup besar? Adakah data-datanya Mangi terkait impor LPG? Baik, saya coba sampaikan data begitu ya kepada Fajar dan pemirsa terkait dengan volume impor LPG yang dilakukan oleh Indonesia di setiap tahunnya. Dan kita juga bisa saksikan bersama-sama pemirsa melalui layar televisi Anda. Di tahun 2018 impor LPG ternyata ini mencapai 5,5 juta ton. Kemudian di tahun 2019 kembali meningkat menjadi sekitar 5,73 juta ton. Dan di tahun 2020 jumlahnya lebih banyak lagi nih, ternyata mencapai 6,2 juta ton. Sedangkan untuk nilai impor LPG saja di tahun 2018 ini telah mencapai 3 miliar dolar Amerika. Artinya jika semakin banyak volume LPG yang diimpor, artinya juga semakin banyak nilainya begitu ya. Dan apabila hal ini dibiarkan terus berlanjut, ini akan membawakan dampak yang kurang baik bagi negara Indonesia, yang salah satunya akan mengganggu defisit ya, akan menyebabkan defisit neraca perdagangan, kemudian juga akan mengganggu cadangan devisa. Dan ternyata di setiap tahun ya pemerintah juga selalu menganggarkan dana subsidi bagi LPG, dan ternyata jumlahnya juga cukup besar sekali ya. Kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda untuk anggaran subsidi terkait dengan LPG yang telah disiapkan oleh pemerintah di setiap tahunnya. Di mana di tahun 2018 ternyata mencapai 58,14 triliun, kemudian di 2019 mencapai 42,47 triliun rupiah, dan di 2020 mencapai 50,6 triliun rupiah. Dan bisa kita katakan ya pemirsa dan juga Fajar, jumlah ini bukan jumlah yang sedikit. Jika memang ke depannya Indonesia ini bisa menekan impor LPG, bisa saja anggaran yang tadinya disiapkan untuk subsidi LPG ini bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih penting, contohnya untuk penanganan pandemi COVID-19, mungkin untuk juga program vaksin dan juga vaksinasi. Tapi menurut Fajar sendiri ya, sejauh ini seberapa banyak sih pemakaian LPG yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, Fajar? Ya, volume impor yang besar tentunya ini juga memang inline begitu Mangi dengan pemakaian LPG di dalam negeri. Kita tahu dari data yang berhasil saya dapatkan, pemakaian LPG di dalam negeri di tahun 2020 sebesar 8,81 juta ton. Kemudian di tahun 2021 pemakaian LPG diproyeksikan sebesar 9,51 juta ton. Adapun di tahun 2022 10,2 juta ton pemakaian LPG diproyeksikan di dalam negeri. Jadi tadi data-data volume impor juga memang masih cukup berbanding lurus dengan pemakaian LPG yang cukup tinggi di dalam negeri. Nah, kemudian jika kita kembali lagi Mangi ke persoalan royalti 0% begitu ya untuk batu bara, apakah kemudian penerapan atau pemberlakuan peraturan ini diyakini tidak akan mengganggu pendapatan negara, Mangi? Ya, ternyata menurut pemerintah sendiri dari pemberlakuan royalti 0% ini tidak akan mengganggu pendapatan negara. Karena jika program hilirisasi batu bara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, maka akan memberikan multiplier efek yang cukup banyak ya. Salah satunya bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan juga bisa menggerakkan ekonomi di daerah. Nah, jika dua hal tersebut ini bisa berjalan dengan baik, maka bisa kita katakan bisa menjadi substitusi begitu ya dari hilangnya pendapatan negara akibat royalti 0%. Dan jika kita cermati lebih jauh, sebenarnya kebijakan royalti 0% ini hampir mirip Fajar dan juga pemirsa dengan kebijakan PPNBM atau DP 0% yang memang beberapa waktu lalu juga telah diresmikan oleh pemerintah. Mungkin jika kita lihat dalam jangka pendeknya memang akan berpengaruh begitu ya terhadap pendapatan negara. Tapi jika kita lihat jangka panjangnya, justru ini akan menambah pendapatan negara dari sisi perpajakan. Karena kembali lagi, tadi saya sampaikan di awal ya begitu, ada dua hal yang memang menjadi kewajiban dari para pelaku usaha begitu ya di sektor pertambangan atau batubara kepada negara, yaitu membayar pajak dan juga membayar royalti. Nah, kedepannya jika memang kebijakan ini bisa berjalan dengan baik, maka pendapatan negara dari sisi perpajakan ya yang dihasilkan oleh para pelaku usaha di sektor pertambangan ini akan semakin meningkat dan juga akan semakin banyak. Dan kedepannya kita lihat lagi jika memang kebijakan ini bisa berhasil, akan memberikan dampak yang cukup baik sekali ya, antara lain bisa menekan impor LPG, kemudian juga bisa membuat cadangan devisa kita lebih balance dan aman begitu ya. Kemudian bisa juga mengurangi defisit neraca dagang, dan juga apabila kita bisa mengurangi
anggaran terkait dengan subsidi LPG, maka dana-dananya ini bisa dialokasikan ya untuk kebutuhan lain ya, contohnya untuk kebutuhan penanganan pandemi COVID-19. Dan jika kita perhatikan sebenarnya secara tidak langsung dengan adanya kebijakan royalti 0% ini juga memberikan dampak yang cukup positif ya, atau angin segar terhadap emiten di sektor pertambangan ataupun emiten batu bara, Fajar. Oke, jadi memang kita harapkan dampak positifnya akan lebih besar begitu ya dari penerapan atau pemberlakuan kebijakan ini, baik untuk hilirisasi batu bara ataupun mungkin penggunaan dalam negeri yang memang bersifat prioritas. Baik Mangi, sepertinya kita sudah sampai di ujung diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak sudah berbagi siang hari ini Mangi. Kita akan lanjutkan di lain waktu. Ya pemirsa IDX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.